Aduh, Izin Bu, sudah di-record Bu. Ya, apakah PPT saya bisa terlihat? Bisa, Prof. Bisa, Bisa Prof. Pak. Ya, ya. Sudah siap ya? Baik, selamat pagi. Pagi Pak. Pagi, Prof. Pagi, Prof. Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai salah satu sifat fisika kimia yang penting untuk aktivitas biologis suatu obat, yakni terkait dengan kelarutan, di dalamnya termasuk juga koefisien partisi dan juga sebenarnya ionisasi dan apa pengaruhnya terhadap aktivitas biologis obat. Ya, sebagaimana ini harus dipahami semua bahwa suatu obat untuk bisa menghasilkan efek biologis yang diinginkan, dan biasanya diikuti juga dengan efek yang tidak diinginkan. Ini harus melalui proses yang sangat panjang. Pertama, obat bergantung dari cara pemberiannya. Misalnya pemberian melalui oral, maka dari oral, dari mulut ya, akan masuk ke saluran cerna. Di saluran cerna, obat itu harus terdesintegrasi, terdesolusi, baru kemudian diabsorpsi ya dalam membran saluran cerna, barulah dia masuk ke pembuluh darah ya, kemudian masuk ke liver. Di sini ada metabolisme, atau juga ada yang langsung metabolisme, ada yang terdeposit ya, masuk lagi ke aliran darah, melewati membran, sejumlah membrannya juga bukan satu, ini nanti didistribusi, dan barulah nyampe ke sisi aktif, di target aktifnya, reseptornya. Melalui interaksi dengan obat reseptor bisa menimbulkan efek yang diinginkan. Nah, untuk bisa suatu obat untuk bisa sampai ke target, tentu saja harus mempunyai sifat fisika kimia yang sesuai
sehingga obat itu bisa melewati proses ini semua. Artinya bisa diabsorpsi dengan baik, bisa terdistribusi dengan baik sampai dengan bisa sampai ke targetnya. Sebaliknya, obat itu tidak dengan mudah bisa diekspresi di metabolisme dan diekspresi, ya, sehingga kadar obat bisa sampai ke target, ya, target site atau tempat targetnya ini menjadi tidak jumlahnya sangat kurang atau malah tidak sampai sama sekali. Yang demikian tidak menghasilkan efek apa-apa. Dia ada fase di mana obat itu diberikan dalam berbagai bentuk sampai siap untuk diabsorpsi, itu disebut dengan fase farmasetika. Dari proses absorpsi, distribusi, metabolisme, ya, sampai ke loka aksi disebut dengan fase farmakokinetik, dan nanti pada saat obat itu berinteraksi dengan reseptor disebut dengan fase farmakodinamik. Nah, larutan, ya, di dalam air dan di dalam cairan biologis tempat di mana obat itu diabsorpsi dan kemudian nanti didistribusikan, ini sangat menentukan proses ini semua. Pertama, proses pada absorpsinya, di mana obat itu bisa diabsorpsi dengan baik. Ini akan menentukan cara pemberiannya. Kalau suatu obat tidak dapat diabsorpsi dengan baik melalui saluran cerna, ya tentu saja cara pemberiannya tidak melalui saluran cerna atau dirusak dalam kondisi saluran cerna, rusak karena kondisi saluran cerna, maka tidak diberikan melalui saluran cerna. Kalau tadi bahwa salah satu untuk bisa syarat diabsorpsi adalah harus larut, ya. Jadi kalau dia memang buruk, ya, kelarutan dalam saluran cerna, ya tentu saja tidak akan diberikan melalui saluran cerna. Oke, bagaimana sih, apa sih kunci kelarutan obat di dalam air? Kunci suatu molekul obat larut dalam air adalah potensial terbentuknya ikatan hidrogen dan ionisasi gugus-gugus fungsi dari molekul tersebut. Jadi kita di sini dengan melihat struktur kimianya bisa memprediksi apakah suatu obat itu larut atau tidak. Nah, pengertian larut di sini tentu saja bukan larut secara general, ya, karena sebenarnya kadar obat yang dibutuhkan ini, ya, untuk aktif itu tidak besar, ya, tidak besar. Tidak mesti obat itu sangat mudah larut, tidak mesti. Hanya sepersekian larut, ya, misalnya 1% larut ini sudah cukup bisa menembus membran sel. Ya, kenapa? Ya karena proses absorpsi itu bersifat dinamik. Artinya obat yang larut sedikit demi sedikit, ya, asalkan tidak keburu dibuang tentu saja, ini juga lama-lama akan terserap. Selain itu, bahwa dalam saluran cerna misalnya, itu luas permukaannya sangat luas, ya, sehingga ini juga akan mempercepat proses absorpsi. Oke, dapat dilihat dalam slide ini, ya, bahwa molekul obat, ya,
benzil alkil ain. Ya. Ini potensi untuk berlarut dalam air ini cukup besar ya, karena di sini bisa terbentuk ikatan hidrogen antara air ya dengan salah satu gugusan senyawa ini. Ikatan hidrogen adalah ikatan antar hidrogen yang sudah berikatan dengan atom di dalam satu molekul ya, misalnya di sini N atau O nanti atau S ya, misalnya SH, NH, OH ya, dengan atom yang mempunyai pasangan elektron bebas. Di sini dalam air ada O. O itu mempunyai pasangan elektron bebas. Ya, jadi bisa terbentuk ikatan hidrogen. Ada dua air yang donor ikatan hidrogennya berasal dari senyawanya, yakni H, 2H, ikatan dengan molekul air, ya. Sementara N-nya sendiri punya pasangan elektron bebas masih, dan ini berpotensi berikatan dengan air juga dengan atom H-nya. Jadi ini ada 3 molekul air yang bisa berikatan. Makin banyak air yang bisa membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa, makin besar pula potensi senyawa itu untuk larut di dalam air. Ya, dan berikutnya ini senyawa keton juga bisa berikatan dengan air. Oh, di sini kalau kita lihat dengan sistem oktet ya. Di sini ada 8 elektron tiap atom ya. Di sini sudah ada 4, maka ada 4 lagi, berarti 2 pasangan elektron bebas, sehingga gus karbonil ini bisa berikatan dengan 2 molekul air. Oke, faktor lain adalah ionisasi. Gugus amina ini ya, ini juga bisa terprotonasi ya, sehingga membentuk amin protonated ya, amin bermuatan positif ya, karena berikatan dengan H+ ya, yang semua gugusan-gugusan yang bersifat basa, karena Anda sudah belajar barangkali ya, bahwa senyawa basa salah satu cirinya adalah dia bisa menangkap ion H+, menangkap proton. Dan adanya proton ini ya, ini juga akan menambah kemampuan untuk berikatan di sini melalui ikatan dipol istilahnya ya. Jadi ikatan muatan positif dengan negatif dari polnya. Jadi nah, pengaruh ikatan karena ya, dipol karena ini ion dipol karena pengaruh pengikatan dengan air ya, karena protonasi, karena bermuatan, karena terionisasi, ini justru lebih besar dibandingkan dengan terbentuknya ikatan hidrogen. Ini pengaruhnya. Ion karboksilat ini juga bisa terionisasi bentuk ya negatif ya, ion negatif. Ya, sehingga dia juga bisa berikatan dengan air ya, karena air OH ini H-nya cenderung bermuatan positif. Ya, jadi yang sebelah kanan ini sebenarnya pengaruhnya lebih besar dibandingkan ini. Untuk satu ikatan hidrogen, ya, untuk satu ikatan ionik ya, yang seperti ini ion dipol,
ini bisa pengaruhnya 30 kali lipat dibandingkan dengan satu ikatan hidrogen misalnya. Oke, bisa lihat di beberapa contoh senyawa berikut. Nah, karena pengaruh protonasi di sini. Senyawa hidroksigen hidroklorida. Nah, di sini ada muatan positif. Ya, ini membentuk garam, yang bentuk garam dengan HCl. Hidroksigen membentuk garam dengan HCl. Nah, karena HCl itu asam kuat, maka ionisasinya sangat besar. Ya, karena sudah sangat besar, maka kelarutannya menjadi tinggi. Di sini sampai 1 gram per mililiter. Bandingkan dengan hidroksigen pamoat. Hidroksigen pamoat ini sama-sama hidroksigen, sama bentuk garam. Tetapi pamoat ini adalah garam asam organik yang kemampuan ionisasinya rendah. Kemampuan melepaskan H+-nya menyumbangkan ke sini rendah. Jadi ini tidak begitu kuat ikatannya. Ya. Sehingga kelarutannya juga rendah. Di sini 1 gram per liter, ya, 1 gram per liter. Jadi 1000 kali bedanya ini karena perbedaan kemampuan ionisasi. Ya. Kemudian di sini ada juga penisilin G prokain, ya. Ini ion karboksilat ini. Nah, ini juga karena ini adalah garam organik juga lebih rendah kelarutannya dibandingkan dengan penisilin G sodium yang natrium merupakan garam. Natrium penisilinat merupakan garam anorganik, ya, dengan organik. Ya, jadi ini ionisasinya lebih kuat, ya, sehingga juga meningkat. Berikutnya pisostigmin salisilat. Kemudian pisostigmin sulfat. Tentu aja sulfat lebih tinggi kelarutannya dibandingkan dengan pisostigmin salisilat. Oke, senyawa berikut yang sini sebenarnya mempunyai potensi, ya, untuk membentuk ikatan hidrogen dengan air. Untuk ikatan hidrogen dengan air. Maaf, ini tergeser gambarnya. Harus cancel, geser. Oke, nah ini kenapa nggak larut air? Ini tirosin, tirosin. Apa nggak larut air? Atau kelarutannya kecil kalau air? Meskipun sebenarnya ada gugus karboksilat yang punya potensi untuk membentuk ionik terionisasi, ada NH2, ya, yang tadi bisa membentuk ikatan hidrogen, juga ada OH di sini. Nah, ini faktornya adalah karena membentuk ikatan ionik tapi intramolekuler, ya, yang disebut dengan Zwitter ionik. Di dalam satu molekul ini ada muatan negatif dan ada muatan positif, ya, yang ini bisa saling berikatan, ya, saling berikatan, sehingga ini tidak bisa berikatan lagi dengan gugus karboksilatnya, berikatan lagi dengan misalnya natrium, kemudian NH3-nya juga
ini untuk ikatan hidrogen menjadi terhalangi, ya, atau terprotonasi dari luar. Ya, ini juga sulit. Ini makanya karena membentuk ikatan intramolekuler di sini, ion bond, ikatan ionik, tapi di dalam intramolekuler, sehingga menghalangi pembentukan ikatan dengan garam, dengan logam, ya, logam natrium misalnya, atau yang NH-nya membentuk berikatan dengan proton dari luar, otak ionisasi dengan proton dari air dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan kelarutannya menjadi rendah. Oke, dengan melihat faktor-faktor atau mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, maka kita bisa memprediksi, ya, suatu senyawa itu punya potensi untuk larut di dalam air atau tidak. Potensi larut di dalam air ini dengan 1% solubility, ya, prediksi 1% solubility yang tadi relatif sudah cukup memadai untuk bisa menunjukkan aktivitas. Nah, ini ada tabel, ya, yang didasarkan pada penelitian, ya, ini bisa mengatasi, ya, jumlah atom karbon yang ada di dalam suatu molekul. Misalnya ada suatu molekul mempunyai gugus alkohol. Nah, ini bisa mengatasi sifat ketidaklarutan dari 5 sampai 6 karbon pada senyawa yang gugus fungsinya 1. Jadi misalnya etanol, ya, etanol kan CH3 CH2OH, ya, etanol CH3 CH2OH. Jadi di situ ada 2 atom karbon dan ada 1 gugus OH, alkohol, ya. Ya, jadi kita dengan hanya melihat struktur udah bisa tahu bahwa ya karena atom karbonnya jauh di bawah 5 sampai 6, ya dia akan sangat mudah larut bercampur dengan air. Beda kalau misalnya dia heksanol, pentanol, ini kelarutannya turun, ya. Kelarutannya sudah turun, tidak semudah karena ini seimbang, ya. Di pentanol kan 5, jadi kelarutannya rendah. Ya, ini udah, ya, mungkin cuma 1% lebih saja, sedikit. Tapi untuk polifungsi, gugus fungsi lebih dari 1, ini hanya setara dengan 3 sampai 4 karbon. Ya, kemudian bisa dibaca sendiri di sini, ya, untuk gugus keton, gugus amin, ya, gugus ester, setaraannya dengan atom karbon. Untuk monofungsi yang sebelah kanan adalah untuk polifungsi. Nah, sehingga kalau kita mempunyai struktur yang bisa Anda lihat pada slide di sebelah kiri bawah, ya, jadi molekul ini, ya, mempunyai 2 cincin aromatik, ya. Kemudian ada rantai alkil, di sini juga sama,
ada gugus ester, ya, ada gugus amina. Ya, sekarang kita lihat gugus amina berapa. Gugus amina ini adalah senyawa polifungsi, ya, molekul polifungsi yang mempunyai gugus fungsi banyak. NH2 amina ini 3 karbon setaranya, ya. N juga 3 karbon, ya. Ester 3 karbon. Jadi ini dari polifungsinya hanya ada kesetaraan dengan 9 karbon, ya. Sementara jumlah karbonnya berapa? Aromatik ada 2, udah 12, ya. Ini hanya dari aromatiknya saja sudah lebih dari 9. Belum ini ada 2. Ya, menjadi 14. Di sini ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 17. Ditambah lagi 2, ada 19. Jadi jelas ini dari melihat strukturnya kita bisa memprediksi, ya, prediksi bahwa senyawa ini kelarutannya sangat rendah di dalam air, ya, lebih kecil dari 1%. Nah, tetapi kalau ini kemudian kita karena ada N-tertiary alkylamin, kalau kita buat dengan garam, ya, dibuat garam sehingga menjadi ini namanya aneleridin hidroklorida. Jadi di sini menjadi bermuatan positif H+, ya, H+, ya, C-alamin. Nah, ini menjadi sangat mudah di dalam larut di dalam air, ya, karena ditambah dengan muatan ini bisa menambah kelarutannya 30 kali lebih, ya, dibandingkan dengan sebelumnya. Sehingga tidak heran bahwa garam-garam atau senyawa-senyawa obat yang alkaloida, ya, jadi ada gugus basahnya, nitrogen basah kebanyakan tersedia dalam bentuk garam, ya, dalam bentuk garam. Ini pertama adalah untuk meningkatkan kelarutan, ya. Yang kedua juga biasanya bentuknya menjadi lebih bagus dalam bentuk kristal, ya, kristal serbuk kristal yang mudah ditangani dengan baik dibandingkan dengan kalau dia tidak dalam bentuk garam, akan misalnya dalam bentuk oily, ya, bentuk seperti ya, ini akan sulit menyimpannya, ya. Seperti Anda kalau punya cairan, ya pasti memerlukan botol tertentu dan itu juga akan nempel-nempel di botol itu. Beda dengan kalau kita mempunyai bahan berupa serbuk, ya, tidak nempel-nempel di wadah. Ya, itu mengenai kelarutan. Nah, tadi saya katakan bahwa larutan suatu obat ini sangat menentukan bagaimana cara pemberiannya. Nah, metilprednisolon misalnya, metilprednisolon, di mana akarnya ini H. Ini larutannya ini praktis tidak larut di dalam air 1 banding lebih dari 10.000. Nah, senyawa ini nggak mungkin diberikan secara injeksi. Dia hanya bisa per oral, ya, hanya bisa per oral. Nah, metilprednisolon 1 dibanding 10.000, ya. Ini jauh dari di bawah 1%, ya. Kenapa kok aktif juga? Jadi
apa namanya, kebutuhan kelarutan itu ya antara obat satu dengan obat lain tidak sama. Emang obat harus larut. Dalam cairan biologis, jumlah yang terlarut antara satu obat dengan obat yang lain tidak sama, bergantung dari potensi aktivitas obat itu. Kalau obat itu memang potensinya rendah, maka memerlukan konsentrasi yang tinggi untuk aktif. Makanya jumlah yang terlarut dan siap untuk diabsorpsi juga harus banyak. Nah, sementara obat yang potensinya tinggi, artinya hanya memerlukan obat dalam jumlah yang kecil, maka kelarutan yang kecil juga nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, jumlah sedikit sudah cukup terlarut, seperti halnya kasusnya methylprednisolon, meskipun praktis tidak larut, bukan berarti tidak larut sama sekali, ya, kan terlarut juga, ya, misalnya memerlukan 10.000. Ya, 10.000 itu berarti 10 liter ya, 10 liter 1 gramnya. Tapi kan butuhnya cuman konsentrasi 0,0 sekian, ya, misalnya 1 mikro aja ya, 1 mikrogram. Ya, itu kan berarti 1/1.000.000, jadi udah cukup larut. Obat ini misalnya methylprednisolon paling 4 mg ya, diberikan 4 mg. 4 mg ya, misalnya ini 1 dibanding 10.000 ya kelarutannya. Kira-kira di dalam cairan lambung itu 4 mg larut enggak? Ya. 1 dalam 10.000. Kalau cairan lambung misalnya isinya 1 liter ya, 1 liter berarti untuk larut sempurna adalah untuk 1 gramnya ya berarti hanya 500 apa, ini kan 1 gram 10.000. Kalau 1 liter berarti 100 mg ya. Kalau dia 100 mg larut dalam 1 liter ya, 1 liter misalnya itu air semua gambarnya. Tapi yang diberikan adalah kan cuma 4 mg. Jadi dipastikan bahwa dia larut juga ya, meskipun apa namanya, nah di sini praktis tidak larut. Itu gambarannya. Oke, methylprednisolon ya, ini jadi ini untuk menggambarkan cara pemberian. Jadi kalau bentuk tablet ya hanya bisa diberikan melalui oral. Ya. Kalau padahal methylprednisolon itu adalah salah satu manfaatnya juga adalah untuk digunakan di ruang gawat darurat, misalnya untuk diberikan pada orang yang alergi, ya, shock anafilaktik, dan kondisi-kondisi yang lain yang memerlukan penanganan segera. Ya, sehingga kalau diberikan secara oral, ya pasti tidak bisa dengan cepat menolong, karena secara oral kan ada proses absorpsi, distribusi yang memerlukan waktu. Nah, dia harus diberikan dalam bentuk injeksi, misalnya yang lebih tepat lagi agar supaya cepat ada injeksi intravena. Nah, didasarkan pada pengetahuan bahwa tadi suatu senyawa yang bisa terionisasi akan menjadi meningkat, yang jadi sangat meningkat kelarutannya dalam air, sehingga senyawa itu menjadi mudah larut di dalam air, sangat mudah larut dalam air, bisa diformulasi dalam bentuk larutan. Nah, dan dalam bentuk larutan inilah suatu bentuk sediaan yang dibutuhkan ya kalau senyawa itu akan diberikan secara injeksi intravena. Nah, maka karena ini kebetulan di sini ada gugus alkohol, ya, kemudian gugus alkohol ini bisa diesterifikasi dengan agar supaya ester ini bisa terionisasi, terus saja diesterifikasi dengan suatu asam karboksilat
yang mempunyai 2 gugus karboksilat. Misalnya di sini adalah menggunakan asam suksinat. Asam suksinat itu mempunyai 2 gugus karboksilat. Ini mungkin tergeser ya strukturnya sehingga kayak gambarnya berbayang. Ya. Coba saya perbaiki dulu. Semuanya berbayang ini. Nah, oke. Tambah 2 gitu. Oke, jadi ini di esterifikasi dengan asam suksinat, ya, R-nya diganti dengan ini, ya, disubstitusi dengan ini, sehingga di sini mempunyai gugus karboksilat dan bisa diubah lagi menjadi garam natrium dari karboksilat. Nah, di sini dengan adanya gugus karboksilat yang bisa terionisasi, ya, meningkat kelarutannya, ya, dengan garam natrium suksinat ini menjadi larutannya yang tadinya 1 dibanding lebih dari 10.000 menjadi 1 dibanding 1,5. Jadi mudah larut kelompoknya sehingga siap kalau kita bahan baku ini, obat ini, ya, dibuat dalam bentuk larutan dalam air pro injeksi, ya, dan siap untuk diberikan secara intravena. Ya, bentuk-bentuk lain misalnya ini salah satu suksinat, bisa juga dengan garam fosfat, ya, dexamethasone fosfat dan sebagainya. Nah, ini yang adalah intinya atau prinsipnya sama, bahwa mengubah senyawa yang tadinya tidak bisa terion dengan penambahan gugusan tersebut menjadi terion dan sehingga mudah larut di dalam air. Senyawa-senyawa yang juga ini adalah dengan gugus karboksilat. Senyawa dengan substitusi yang menambahkan gugus amina, ini juga bisa. Penelitian-penelitian saya tentang substitusi basa manih itu adalah dalam rangka meningkatkan kelarutan juga, ya, dan merubah juga aktivitasnya tentu saja. Ya, dengan adanya basa manih, basa nitrogen, ya, maka substitusi basa manih ini banyak juga senyawa-senyawa lain yang disubstitusi dengan itu dalam rangka meningkatkan kelarutannya terbentuk garam sehingga dia mudah larut di dalam air. Contoh lain adalah kloramfeniko, tadi ini kasusnya sama, ya, ini juga dengan garam suksinat, dan ini juga tadinya hanya bisa per oral menjadi bisa juga diberikan secara injeksi dalam bentuk garam natrium kloramfeniko suksinat, ya, dimulai dalam air, bisa diinjeksikan. Oke, berikutnya adalah tentang koefisien partisi. Koefisien partisi adalah perbandingan, ya, konsentrasi obat di dalam lipid dan dibandingkan di dalam air. Logaritma dari nilai P ini disebut dengan lipofilisitas atau hidrofobisitas. Jadi nilai log P ini merupakan, ya, ukuran rasio kelarutan di dalam lipid dan di dalam air. Sebagai Sebagai pedoman umum, ya, untuk eksperimental, yang digunakan sebagai lipid adalah oktanol, ya, karena
mempunyai berbagai kelebihan dibandingkan dengan lipida-lipida yang lain. Lalu bahwa oktanol ya menyerupai membran biologis. Ini ada bagian yang non-polar dan ada bagian yang polar. Nah, kemudian Lope ini ya bisa diprediksi, Lope dari suatu molekul bisa diprediksi, ya meskipun tidak tepat benar ya nilainya ya dengan menjumlahkan dari nilai-nilai lipopilitas dari potongan-potongannya atau fragmen. Jadi tentu saja didasarkan penelitian peneliti terdahulu ya, diperoleh nilai-nilai seperti ini ya, di tabel 26 memperlihatkan nilai-nilai fragmen, nilai lipopilitas dari gugusan-gugusan karena misalnya di CH2, CH3 nilainya 0,5, kualitatif untuk aromatik 0,56 ya. Jadi kalau CH2, CH3 ya dikalikan 2 saja ya. Kemudian gugusan-gugusan yang lain ini nilai-nilainya udah ada semua, dan nilainya didasarkan riset ya tentu saja. Nah, dari tabel ini kita bisa menggunakan untuk menghitung log P suatu senyawa, sehingga bisa memprediksi nanti kemampuan senyawa ini untuk bisa menembus membran sel. Ya. Kembali senyawa aneluridin ya, strukturnya kalau kalian tanya tadi senyawa ini tidak larut di dalam air, berarti lebih larut di dalam lemak ya. Konsentrasi obat dalam air akan rendah sekali ya. Di sini dilihatkan dari tabel pada slide sebelumnya, kita bisa menghitung log P-nya berapa sih ya, dari gugus amin aromatik. Sini ada minus 1,23 ya, ini NH aromatik kita lihat ya, minus 1,23. Ada alkil amin tersier ya, ini bisa dilihat di sini amin tersier ya, alipatik berarti itu ya 0,30 ya, karena posisinya di sini berarti alipatik. Kemudian ada atom karbon alipatik tadi 0,5 kali 9, jadi 4,5. Ada 2 cincin aromatik ya, 1 cincin aromatik bisa dilihat di sini penil ya, 1,96 ya aromatik. Sini untuk alipatik bisa 2,15 ya, berarti 4,3, dan 1 ester minus 0,27. Dijumlahkan 7, log P-nya 7, yang menunjukkan bahwa kelarutan di dalam lemak sangat tinggi. Di rasionya kelarutan di dalam yang terlarut di dalam lemak dan saya di sini dalam oktanol, dan dibandingkan dalam air adalah 7 dibanding 1. Pengaruh kelarutan dalam cairan biologis dalam partisi ini sangat penting ya untuk obat agar dapat mencapai dan mempertahankan kadarnya dalam jumlah efektif pada loka aksi. Jadi sangat diperlukan untuk absorpsi, distribusi sampai ke loka aksi atau target tadi ya, target aksinya atau reseptornya. Larutan ini sangat menentukan kemampuan obat untuk menembus membran sel ya, dan juga karena nanti dalam distribusi, dalam transport itu juga melewati berbagai membran sel ya, terutama melalui difusi pasif. Di minggu depan ini menjelaskan apa itu difusi pasif.
Nah, membran biologis ini skematik seperti ini, ya. Jadi ada ini membran ini terdiri dari 2 lapisan, ya, sehingga disebut juga membran bilayer. Bilayer yang pertama ini suatu asam lemak, ya, suatu asam lemak juga. Mana ini gugus-gugus polarnya, ya, yang berwarna. Ya, ini adalah gugus-gugus polar. Nah, yang di bawahnya juga ini gugus-gugus polar. Membran bilayer. Ya, sementara yang di tengah ini adalah rantai alkil, sehingga di sini non polar. Ya, sudah non polar. Samping sini ada protein, ya, protein di dalam membran sel. Nah, melihat gambaran skematik dari membran sel biologis ini, ya, maka terlihat bahwa bagian yang lipofilik, ya, bagian yang lipofilik, ya, dari sini ke sini, ini jauh lebih tebal dibandingkan dengan bagian yang hidrofilik yang berada di luar ini, ya. Sehingga secara umum senyawa yang lebih bersifat lipofilik, ya, sampai dengan jadi ini secara umum membran ini bersifat lebih lipofilik dibandingkan dengan hidrofilik. Tidak lebih lipofilik total, ya, tapi lebih cenderung ke lipofilik dibandingkan dengan hidrofilik. Sehingga secara umum obat-obat yang bisa melewati membran dengan mudah melalui proses difusifasi ini adalah obat-obat yang bersifat lipofilik juga. Ya, semakin lipofilik dia lebih mudah menembus membran sel sampai jumlah tertentu, karena tadi bahwa sebelum menembus membran sel, obat itu juga harus larut di dalam cairan biologis, ya. Jadi masuk ke sini harus dalam keadaan terlarut, lewati membran. Jadi dia harus larut dulu di dalam cairan biologis yang relatif polar karena banyak lainnya, dan menembus membran sel, ya, ini justru yang sifat lebih lipofilik. Jadi di sini tentu saja dengan karakter dia harus larut dalam yang cairan biologis yang cenderung polar, kemudian membran biologis yang non polar, sehingga yang paling bagus itu apa? Yang, ya, apa namanya? Nah, tentu saja yang tidak terlalu polar, tapi tidak terlalu non polar juga, ya, non polar juga. Jadi harus ada di lipofilisasi tertentu yang paling optimal. Karena kalau terlalu larut, susah menembus membran sel secara umum, ya, secara umum. Tapi kalau misalnya dia terlalu lipofilik, ya dia kesulitan menembus larutan, sehingga juga akhirnya tidak bisa menembus membran sel. Nanti bisa dilihat dari beberapa contoh obat. Oke, ini adalah satu yang berbeda. Kalau tadi mengatakan bahwa obat itu diperlukan, ya, untuk aktif. Aduh, ini
Bapaknya keluar ya? Iya, Bu. Lagi ada gangguan sinyal mungkin. Tunggu aja dulu. Yang belum absen, silakan absen dulu di learning. Jangan lupa absen di Gform ya, absennya 2 kali. Untuk nama dosennya dengan Pak Hayun ya, nanti yang klik yang di ketik yang di itu others. Pakai gelar-gelarnya nggak, Bu? Pakai gelarnya boleh, saya kasih ini. Gelarnya ya, sebentar. Gelarnya tadi laptop bapaknya kepanasan jadi mati, mungkin ditunggu dulu agak lama ya. Baik, Bu. Oke, Bu. Kalian habis ini ada kuliah lagi nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa? Mikrobiologi. Mikrobiologi jam Jam 12. 12. Oh, Bu Dikna ya? Iya, Bu. Bentar.
Jadi mudah kalian dalam hari ya. Jadi berpikir. Jadi materinya kuliah selama tahun ini semoga tepat waktu ketika halo, selamat siang. Siang, Bro. Siang, Ya. Pak. Siang, Prof. Maaf ya. Ada sudah pakai 2 kipas tapi panas juga. Mati. Ini kalau Google biasanya begini. Ya oke, saya lanjutkan ya tentang pelarutan ini. Jadi ada juga kondisi tertentu yang menyebabkan obat itu sengaja tidak dibuat kelarutannya rendah. Ya. Seperti misalnya pada obat pirantel pamuan. Ya, pirantel pamuan. Anda tahu ini obat apa nih? Pirantel pamuan.
atau di sini parental embonat atau nama lainnya parental pamat. Pernah dengar obat ini apa nih? Halo? Pernah dengar obat ini? Parental pamuat? Belum, Prof. Gimana? Obat cacing ya, Prof? Obat cacing, betul. Ya, obat cacing. Parental pamuat ini sengaja pirantelnya, ini embonatnya dibuat garam embonat yang tadi kan di depan sudah disampaikan bahwa ini kelarutannya rendah. Maksudnya memang dibuat rendah ya, agar supaya tidak cepat diserap ya. Tadi kan kelarutan itu penting ya untuk penyerapan. Di sini karena tujuannya adalah untuk obat cacing, untuk membunuh cacing yang ada di saluran cerna, maka obat itu didesain agar tidak mudah larut ya, sehingga lebih lama penyerapannya yang ada di dalam di dalam saluran cerna, di mana kalau memang banyak terdapat cacing, maka senyawa ini akan meracuni cacing ya. Meskipun kelarutan itu juga penting juga untuk bisa menembus jaringannya si cacing, cuman karena kadarnya tinggi ya, sejumlah senyawa bisa masuk juga ke dalam cacing dan bisa menyebabkan keluhan atau terbunuh cacing. Yang kedua ini adalah chloramphenicol palmitat. Ya, ini juga dibuat tidak larut dengan tujuan tertentu. Ini berbeda dengan tadi kalau obat cacing. Ini sebenarnya untuk obat yang diperlukan diabsorpsi ya, dengan karena efeknya adalah sistemik. Nah, di sini buat ester yang relatif tidak terlalu stabil ya kalau di dalam asam lambung. Sehingga ini adalah tujuannya ya agar supaya menjadi tidak pahit. Chloramphenicol itu sangat pahit ya, kalau untuk orang dewasa diberikan dalam bentuk kapsul sehingga tertutupi rasa pahitnya oleh kapsul itu. Tetapi untuk anak-anak di mana biasanya diberikan dalam bentuk cairan, kalau obat ini sangat pahit tentu saja akan ditolak oleh anak-anak, sulit ya diberikan ke anak-anak, sehingga dibuat dalam bentuk suspensi dari chloramphenicol stearat yang kelarutannya rendah. Jadi dalam bentuk ester stearat ini menjadi kelarutannya rendah. Dia tidak larut sehingga sewaktu melewati lidah, mulut, dia tidak terasa, tidak berasa. Nanti di dalam lambung dia akan terhidrolisis menjadi chloramphenicol dan siap untuk diabsorpsi. Oke, ini pengaruh lain dari kelarutan dan lipofilisitas dari senyawa alkylresorcinol. Di sini menunjukkan bahwa semakin banyak rantai alkyl, ya, pertama-tama meningkat aktivitasnya. Di sini diukur dengan koefisien partisi, artinya bahwa senyawa ini bisa dengan mudah menembus mikroba, ya. Tapi sampai dengan atom karbon ke-6 saja, ya, aktivitas ini dicapai maksimal. Kalau atom karbonnya lebih tinggi, justru aktivitasnya turun. Ya. Jadi meningkatkan rantai alkyl, ya, tidak selamanya akan meningkatkan aktivitas, karena tadi bahwa semakin meningkat rantai alkyl, ya memang pertama-tama akan meningkatkan kemampuan obat itu untuk menembus membran sel. Tetapi kalau terlalu tinggi, di sini batasnya adalah 6, melewati 6, menyebabkan kelarutannya di dalam cairan tempat di mana obat itu akan diserap. Dalam ini, karena ini percobaannya adalah in vitro, jadi dalam media
media pertumbuhan mikrobanya dia tidak larut, ya, maka otomatis yang larut akan kecil, sehingga yang mampu menembus membran sel itu juga sedikit, akan turun aktivitasnya. Malah di R8, kalau 8 rantai karbon ini menyebabkan tidak ada sama sekali aktivitasnya, karena senyawa ini menjadi tidak larut di dalam media pertumbuhan. Jadi lipofilisitas itu penting untuk menembus membran sel, tetapi senyawa itu juga harus larut dulu di dalam cairan tempat di mana obat itu diabsorpsi. Ya, kalau secara in vitro ya di media pertumbuhan. Ya, jadi di sini ada titik optimalnya, di mana kalau rantai karbon 6 ini masih bisa larut, ya, dan bisa dengan mudah juga terabsorpsi, menembus membran sel. Kalau lewat dari 6, ini kelarutannya sudah rendah, sehingga jumlah yang siap untuk menembus membran sel menjadi sedikit. Malah di 8 sama sekali tidak larut, ya, sehingga dia tidak mudah menembus membran sel. Jadi kelarutan dan koefisien partikel sama-sama penting. Jadi ada titik optimal. Oke, contoh berikut adalah juga untuk koefisien partisi dari senyawa parahidroksibenzoat. Ini juga sama. Di sini ada titik optimalnya, koefisien partisi yang optimal untuk aktivitas yang inhibisi yang paling maksimal. Jadi kalau terlalu rendah, sebenarnya ini. Kalau di sini terlihat masih ada meningkat semua, ya. Ini artinya belum mencapai titik jenuhnya. Jadi pada dasarnya semuanya. Oke, aksi farmakologis obat ini sebenarnya ada dua, ya. Yakni yang yang aktivasinya berstruktur non spesifik, ya, dan yang berstruktur spesifik. Yang berstruktur non spesifik ini aksi biologisnya disebabkan oleh lebih banyak disebabkan oleh sifat-sifat fisika molekul dibandingkan dengan sifat kimianya. Variasi strukturnya luas, ya, dan biasanya memang loka aksinya tidak spesifik, loka aksinya, tempat aksinya tidak spesifik. Misalnya obat-obat yang bekerja menekan fungsi sel yang menyebabkan perubahan konformasi biopolimer, ya, seperti obat anestetika umum dan obat bakterisida tertentu. Dan di sini sifat-sifat fisika yang menentukan adalah kelarutan, tekanan uap, koefisien partisi, dan tegangan permukaan. Untuk lebih jelasnya kita nanti contoh berikut. Nah, di sini ada prinsip Ferguson yang orang peneliti kimia medisina yang meneliti pengaruh sifat fisika ini. Jadi banyak menemui bahwa Ferguson ini menemui banyak sifat kimia dengan struktur yang berbeda, ya, tetapi mempunyai sifat fisik yang sama, seperti ether, kloroform, dan nitrogen oksida, bisa menguap, ya. Menimbulkan efek narkosis atau anestesia sistemik. Hal ini menunjukkan bahwa sifat fisik yang lebih berperan dibandingkan sifat kimia, karena memang sifat kimianya berbeda-beda, hanya sifat fisiknya aja yang sama. Nanti di gambarnya seperti apa strukturnya. Di sini menemukan bahwa kadar molar toksik ini sangat ditentukan oleh keseimbangan distribusi pada fase-fase yang heterogen itu, yaitu eksternal yang kadarnya dapat diukur dan biofasa. Nah, kadar dalam biofasa atau reseptor tidak perlu diukur, ya, karena samping sulit juga karena pada kekurang keseimbangan obat dan
masuk dan yang keluarnya sama. Ya, jadi bisa diperkirakan lah, Pak, dengan hanya mengukur kadar yang di eksternal saja di sini di dalam plasma darah itu diukur, ya ini bisa memberikan perkiraan ya tentang aktivitas suatu obat. Jadi dengan demikian tentu saja kadar suatu obat yang ada dalam plasma itu rendah juga akan meningkatkan akan menyebabkan efek yang rendah juga. Jadi kalau kita membandingkan aktivitas suatu obat cukup dilihat dengan kadar di luar biopasa saja, yakni di plasma, tidak perlu diukur di dalam sel targetnya, karena ya di samping tidak mungkin juga dilakukan dalam biopasa, tapi dengan membandingkan cukup di luar biopasanya saja, yakni di plasma. Nah, aktivitas menurut Ferguson, aktivitas termodinamik suatu obat yang berupa gas atau uap dapat dihitung melalui persamaan A dengan PT per P0. Sementara yang aktivitas murah adalah ST per S0. Oke, di sini kita lihat untuk obat-obat anestetika umum. Ya, senyawanya ada nitrogen oksida, etilen, asetilen, macam-macam. Ini strukturnya berbeda-beda. Nitrogen oksida NO2, etilen itu berarti CH2 CH2, ya, asetilen ya CH3 CH3, etil klorida CH3Cl, etil eter C2H5 O C2H5, etil bromida dan seterusnya. Ini jelas strukturnya berbeda-beda, tapi sama-sama menyebabkan aktivitas anestetika umum. Nah, tekanan parsialnya pada konsentrasi anestesi ini juga berbeda-beda, ya. Ada yang diperlukan 760 dan oksida, etilen oksida 10 dan seterusnya. Kloroform cuma 4, ya. Tekanan uap tekanan uapnya ini juga berbeda-beda, ya. Yang ternyata hampir sama adalah PT per P0-nya ini, ya, yakni kejenuhan relatif. Ya, ternyata di sini yang sehingga disimpulkan bahwa yang menentukan suatu aktivitas suatu senyawa yang berupa gas atau uap untuk menimbulkan anestetika umum ini adalah ditetapkan aktivasi setara dengan kejenuhan relatifnya. Ya, ini kan dari 0,01 sampai 0,05. Ya, ini yang menentukan. Jadi bukan tekanan parsialnya, karena ini berbeda-beda. Tekanan uapnya juga berbeda. Ya, ini yang diperlukan. Untuk obat bakterisida tertentu juga sama, ya, di konsentrasi bakterisida. Untuk timua jadi harus diperlukan kadarnya tinggi sekali, ya, untuk menimbulkan bakterisida. Ini kelarutannya juga berbeda-beda, ya. Ini kelarutan ini kecil sekali, ya, kecil sekali. Nah, setelah dihitung, ya, antara konsentrasi dan kelarutan, ya, ini diperoleh nilai kejenuhan relatif. Ini adalah yang menentukan aktivitasnya. Ya, antara satu dengan yang lain, ya, ini relatif sama, ya, dari 0, yang paling rendah 0,11 dan yang paling tinggi adalah 0,88, ya, untuk mencapai aktivitasnya, untuk dapat menimbulkan aktivitas. Untuk obat-obat hipnotika, ini juga merupakan obat yang tidak
ditentukan oleh strukturnya, tapi oleh sifat fisika kimianya. Nah, mungkin kebalik dulu sini bahwa strukturnya ini ada gugus apa namanya, ini gugus barbiturat. Ini untuk barbiturat ada gugus barbiturat. Kemudian gugus barbiturat ini harus disubstitusi, ya. Gugus barbiturat yang bersifat polar, ya, polar, mudah larut di dalam air karena bisa membentuk ikatan hidrogen, ya, yang banyak di sini. Dan ada gugus non polar di sini, alkil, antipenil atau hetero alkil di sini. Ya, jadi strukturnya bervariasi. Untuk obat hipnotika ini juga ada barbiturat, ada alkohol karbamat, amida, NN diacetylurea. Sehingga itu kan Bapak, ini sifat fisikanya yang menentukan. Gugus ini bersifat non-ionik tapi sifatnya polar. Barbiturat tadi 1,35 dan seterusnya. Tapi harus ada juga bagian hidrokarbon atau hidrokarbon terhalogenasi atau juga ada tadi aromatik, ya. Molekul untuk mempunyai aktivitas hipnotik ini log P-nya harus 1 sampai dengan 3 dan juga bersifat aktif permukaan. Karena ini akan mempengaruhi membran bilayer tadi, ya, dari susunan saraf pusat yang dapat menimbulkan aktivitas hipnotika. Obat-obat yang digunakan untuk anestetika umum, obat-obat stimulan, obat-obat depresan yang berpengaruh memang pada susunan saraf pusat, ini harus menembus membran sawar darah otak, ya, sawar darah otak semuanya, ya. Di otak kita ini ada sawarnya, ya, untuk melindungi. Ya, untuk hipnotik, ya, ini harus yang bagus itu mempunyai log P sekitar 2 di sini. Ya. Dan ini ditentukan tadi oleh, ya, ada karena tadi bahwa hipoplistas itu kan gabungan penjumlahan dari fragmen-fragmen. Ya, tadi barbiturat sendiri log P-nya minus, ya, tadi minus 1,35. Ya, untuk punya log P2 ya tentu saja harus ada hidrokarbon, ya, hidrokarbon yang mempunyai nilai positif. Tadi agar 2 ada minus 1,3, berarti dari hidrokarbonnya itu harus 3,35, ya, sehingga hasil akhirnya log P-nya adalah 2. Nah, didasarkan pada riset ini menunjukkan bahwa tadi substitusi asam berberat pada atom karbon C5, R5 dan R5 absen ini apa namanya, di samping berpengaruh pada aktivitas biologis, ini sangat diperlukan untuk menentukan aktivitas biologis, juga bisa mempengaruhi apa namanya, onset dan durasinya. Dia mulai kerja sampai dengan lama kerjanya. Kalau total atom karbonnya antara 7 sampai 9, ini menyebabkan sangat lipofilik, ya. Onsetnya cepat, tapi durasinya pendek. Antara 5 sampai 7 ini lipofilisinya menengah. Onset dan durasinya juga menengah. Kalau ini polar, ya, 1 etil 1 penil atau karbonnya kurang dari 4, ini onsetnya lambat, tapi durasinya juga lama, ya. Oke, itu adalah obat-obat yang berstruktur non spesifik. Jadi lebih banyak ditentukan oleh sifat fisikanya. Jadi ada pertama yang jelas bahwa kelarutan dan lipofilisitas, ya. Untuk zat-zat yang bersifat apa, ya, gas tadi atau uap, ya, tekanan parsial juga sangat penting. Karena obat-obat yang berstruktur spesifik ini umumnya obat efektif pada kadar yang
rendah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kadar obat-obat yang struktur non-spesifik. Sifat fisika dan kimianya sama-sama penting untuk aksi farmakologis. Namun dalam hal tertentu, struktur kimia ini mempunyai pengaruh yang lebih besar. Obat yang bersumber spesifik ini ciri yang lain adalah mempunyai reseptor yang spesifik. Karena mempunyai reseptor yang spesifik, maka struktur kimianya juga harus tertentu yang sesuai dengan struktur dari reseptornya. Perubahan struktur yang kecil biasanya menyebabkan perubahan aktivitas, dan bisa menyebabkan perubahan aktivitas farmakologis yang besar. Jadi bergantung dari perubahan struktur yang pengaruhnya pada apa. Kalau perubahan struktur menyebabkan pengaruhnya pada sifat fisika kimia, pada sifat fisika mungkin pengaruhnya nggak besar. Tapi kalau menyebabkan perubahan sifat kimia terkait dengan interaksinya dengan reseptor, maka pengaruhnya akan sangat besar. Contoh-contoh obat yang berstruktur spesifik ya, ini sebagai berikut ya. Misalnya pada tolbutamid dengan klorpropamid, ini R. Pada tolbutamid ini R-nya metil, pada klorpropamid R-nya Cl. Maaf, ini kebalik ya. Pada tolbutamid kerjanya pendek, ya. Pada klorpropamid kerjanya panjang. Kita mau mencoba. Ini pengaruhnya. Nah, ini obat hipoglikemik. Pada apa? Jadi ini pengaruh di sini hanya pada aktivitas juga berpengaruh, tapi nggak terlalu besar. Tapi yang pengaruh besar adalah pada lama kerjanya, untuk panjang kerja pendek. Untuk antimetabolit ya, timin dan fluorouracil, ini perubahan yang kecil ya, tapi perubahannya sangat besar karena di sini kebalikan ya, metabolit dan antimetabolit. Asetilkolin ini juga asetilkolin dengan karbamycholin, ini pengaruhnya kerja pendek, kerja panjang ya, kerja panjang pada CH3 dan NH2. Kemudian pada epinefrin, perubahan yang kecil di sini pada R-nya CH3 dan isopropil ya, ini adrenergic, tadinya adrenergic ya, menjadi anti-adrenergic, hipertensif jadi hipotensif. Ini perubahan ini menunjukkan perubahan yang kecil, tapi kalau terkait dengan interaksi dengan obat reseptor, ini pengaruhnya akan dramatis. Sementara kalau perubahannya hanya menyebabkan perubahan sifat fisikanya ya, mempengaruhi kelarutan dan sebagainya, ini tidak dramatis, hanya faktor menyebabkan perubahan lama kerja, onset dan sebagainya. Ya, meskipun tidak hanya pengaruhnya pada lipofilisitas sebenarnya, tapi pada faktor-faktor yang lain seperti misalnya pada tolbutamid, ini kerja pendek, kerja panjang, memang pertama adalah lipofilisitas, tapi kenapa tolbutamid menjadi sangat pendek kerjanya ya, karena tolbutamid ini juga mudah termetabolisme ya, menjadi karboksilat metilnya, sehingga menjadi lebih mudah lagi untuk diekspresikan. Oke, sebenarnya pada dasarnya itu ya, sesuai dengan butir-butir yang harus disampaikan pada kuliah kali ini. Sementara bagian ini adalah ionisasi, ini sebenarnya juga mempengaruhi kelarutan ya. Saya tambahkan, meskipun tidak dibahas secara khusus ya, pengaruh ionisasi ini, sebenarnya pengaruh ionisasi ini besar juga. Tadi bahwa ionisasi itu meningkatkan kelarutan ya, pengaruhnya meningkatkan kelarutan. Karena itu ya akan berpengaruh tentu saja pada absorpsi dan
ekskresi obat. Ya. Ada obat yang aksinya dalam bentuk molekul, dan ada juga yang aksinya dalam bentuk terion. Ya, sebenarnya ada sini. Meskipun kebanyakan obat aksinya dalam bentuk molekul. Contoh-contoh obat yang mengalami ionisasi adalah tadi turunan asam barbiturat, kemudian obat-obat alkaloida, ya, termasuk atau basa lemah, masuk kokain, efedrin, amoperin, dan sebagainya. Aksi obatnya ini terjadi umumnya adalah di dalam sel atau di dalam membran sel. Nah, ini pengaruhnya ionisasi ini. Kalau obat-obat yang bersifat obat yang bersifat asam, ya, pada pH asam, ya, asam otomatis dia adalah dalam bentuk molekul, tidak terdisosiasi, sehingga lipofilisinya tinggi, ya, dia, maka dia akan mudah diserap. Sementara obat-obat yang bersifat basa pada lingkungan asam justru akan terionisasi, sehingga sulit diserap, ya, sehingga aktivitasnya rendah. Untuk fenol ini khusus, ya, nanti bisa dibaca. Ini adalah untuk memprediksi. Jadi senyawa bisa terionisasi atau tidak, kan parameternya adalah pKa, ya, pKa. Jadi dengan mengetahui nilai pKa-nya, maka kita bisa mengetahui, ya, berapa obat itu dalam bentuk molekulnya atau dalam bentuk terionnya. Dalam bentuk molekulnya itulah dia akan diabsorpsi. Pengaruh ionisasi pada aktivitas biologis, ya, kalau senyawa basa, senyawa garam, ya, biasanya tadi saya sampaikan bahwa kebanyakan dalam bentuk garam, ya. Kalau suatu basa, maka dia akan mudah larut di dalam air karena akan terionisasi air, ya, kelarutannya menjadi sangat tinggi. Kalau dalam basa, maka dia menjadi alkaloida basa, ya, alkaloida basa bersifat nonpolar, larutannya dalam air rendah. Biasanya obat itu diabsorpsi dalam bentuk molekul yang tidak terdisosiasi. Oke, ini contoh untuk asam barbiturat, ya. Kalau dalam bentuk asam, ya, jadi hanya tidak tersubstitusi pada atom karbon nomor 5 atau hanya satu, dia masih dalam bentuk asam, pKa-nya 4, ya.
Sebentar ya, saya hubungi dulu Pak Hayunya, laptopnya mati lagi karena kepanasan. Iya, Bu. Pak Hayun tadi bilang karena laptopnya sudah tidak memungkinkan untuk lanjut dan juga materinya sudah hampir habis, jadi di stop dulu, dilanjutkan saja minggu depan. Jadi bisa kuliah mikrobiologi dengan Bu Dikna ya. Baik, terima kasih, Bu. Baik, Ibu. Direkam, tapi anak-anak yang rekam. Iya, iya. Ya. Ya, ntar dulu. Nanti saya minta link rekaman Jimit-nya ya. Di-share aja. Iya, Bu. Oke, Oke, kita Bu. akhiri kuliah kimia Iya, Bu. medisinal sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa absen ya, yang belum absen kembali, absennya 2 kali di e-learning sama yang di Gform. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Agnes, pakai link ini lagi aja, Nes.